Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, kemarin kita telah bertemu di pertemuan les. Namun kali ini Bu Guru akan sedikit menjelaskan kembali tentang kegiatan siang hari, masih di tema 3 di pembelajaran keempat. Kalian simak baik-baik ya. Di sini ada sebuah cerita menceritakan tentang Edo dan teman-temannya yang sedang bermain kucing-kucingan. Sebelum itu, mari kita baca terlebih dahulu bacaan yang ada di sini. Siang ini Edo bermain. Ia bermain kucing-kucingan bersama teman-teman. Permainannya menggunakan bola. Salah satu teman Edo jadi kucing. Yang lain melingkar mengelilingi kucing. Edo mulai menendang bola. Bola ditendang ke arah teman dalam lingkaran. Bola tidak boleh tersentuh kucing yang di tengah. Yang gagal memainkan bola akan jadi kucing. Mereka bermain dengan gembira. Di sini Edo dan teman-temannya bermain kucing-kucingan menggunakan bola ya anak-anak. Nah, kucingnya ada yang di bagian tengah ini. Ini yang jadi kucing. Nah, siapapun nanti yang memainkan bola tapi gagal, dia harus menjadi kucing, menggantikan kucing yang di tengah ini. Saat bermain, kalian harus mematuhi aturan permainan agar permainan lebih menarik dan hati kita pun menjadi gembira. Kita lanjutkan. Nah anak-anak, setelah bermain Edo pulang ke rumah. Sampai di rumah Edo berganti pakaian. Sambil istirahat Edo mengambil kartu-kartu kata. Lalu Edo menyusun kartu-kartu kata itu menjadi sebuah kalimat. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada kata pulang dan kata siang. Kalian diajari dulu terlebih dahulu untuk membuat kalimat. Nah, setelah itu nanti kalian bisa membuat kalimat sendiri sebagai latihan di rumah. Misalnya saja, yang pertama ada kata pulang. Nah, kalian membuat kalimat dengan kata pulang ini, maka kata pulang ini harus ada di dalam kalimat yang kamu buat itu. Nah, misalnya di sini Bu Guru beri contoh untuk kata pulang. Kalimat yang Bu Guru buat seperti ini. Misalnya, Edo pulang sekolah tepat waktu. Nah, kata pulangnya ada di tengah-tengah kalimat ini. Atau misalnya lagi, Udin pulang dari Surabaya. Nah, harus ada kata pulangnya. Untuk contoh yang kedua, misalnya ada kata siang. Maka jika dibuat kalimatnya adalah siang hari terasa panas. Nah, seperti itu. Contoh lain anak-anak, selain kata pulang, ada kata siang. Di sini Bu Guru juga ada kata makan, istirahat, tidur, dan membaca. 4 kata ini juga dibuat menjadi satu kalimat. Nah, kita mulai dari kata makan terlebih dahulu. Misalnya, Dayu makan nasi goreng. Nah, lalu kata istirahat jika dibuat menjadi kalimat menjadi anak-anak sedang istirahat di bawah pohon. Selalu ada kata istirahatnya. Lalu contoh yang berikutnya, misalnya tidur.
Edo biasanya tidur jam 8 malam. Nah, dan yang terakhir anak-anak yaitu kata membaca. Ayah suka membaca koran di pagi hari. Misalnya lagi, ibu membaca buku resep masakan. Misalnya seperti itu, ya. Kita lanjutkan lagi. Jika kamu sudah bisa membuat kalimat dengan kata-kata yang ditentukan seperti tadi, nah, di sini Bu Guru akan membahas tentang menyusun kata menjadi kalimat. Kalau tadi membuat, yang ini menyusun. Bedanya apa anak-anak? Kalau membuat kalian harus membuatnya sendiri, sedangkan menyusun di sini sudah ada kata-kata yang tertulis, tapi kata-kata ini masih terlihat acak-acakan, belum urut. Nah, kita diminta untuk mengurutkan kata-kata yang masih acak-acakan ini menjadi satu kalimat yang benar. Misalnya, nomor 1, ada kata terik, bersinar, matahari. Jika disusun menjadi akan menjadi kata apa anak kira-kira? Matahari bersinar terik. Nah, itu dari contoh yang nomor 1. Nah, sekarang kita bahas contoh yang kedua. Ada kata pulang, danu, sekolah. Nah, jika kita susun menjadi kalimat yang benar akan berbunyi danu pulang sekolah. Nah, contoh yang ketiga, menari, dayu, berlatih. Nah, kalau kita susun jadi apa ya kira-kira? Akan menjadi dayu berlatih menari. Dan yang terakhir anak-anak, ada kata bermain, gembira, edo, dengan. Nah, kata-kata ini jika kita susun maka akan menjadi edo bermain dengan gembira. Mudah ya anak-anak, tinggal menyusun kata-kata agar menjadi kalimat yang lebih baik. Nah, selanjutnya anak-anak, salah satu kegiatan dayu di siang hari adalah menari. Dayu, guru ulangi ya. Salah satu kegiatan dayu di siang hari adalah menari. Nah, anak-anak, dalam tarian itu ada 2 gerakan, yaitu gerakan cepat dan gerakan lambat. Nah, anak-anak, jika kita menari dengan cepat, maka kita membutuhkan iringan yang cepat pula. Iringan musik yang cepat itu untuk tari yang cepat juga. Nah, sebaliknya, jika kita ingin menari dengan tarian lambat, maka kita juga membutuhkan iringan yang lambat juga. Kalau iringannya lambat untuk tari yang lambat, iringannya cepat untuk tari yang cepat juga. Nah, di sini misalnya contoh tarian tradisional yang geraknya cepat, misalnya ada tari saman. Tari saman itu dari Aceh. Oke. Nah, di sini sebelum dayu menarikan tari saman, dayu berlatih dulu gerakan cepat dalam tari. Nah, gerakan yang dayu ikuti ini adalah gerak tari ayam. Kalian bisa mencari nanti di YouTube atau mana bagaimana gerakan tari ayam itu. Lalu kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, sedangkan tarian lambat, kalau tarian lambat berarti harus iringannya yang lambat
juga. Di sini Dayu juga berlatih menari lambat. Contoh tarian tradisional yang geraknya lambat adalah tari serimpi. Nah, kalian perhatikan ada di buku paket kalian juga. Nah, Dayu berlatih gerak lambat dengan iringan lagu yang lambat juga. Di sini Dayu berlatih dengan iringan lagu kupu-kupu. Maka Dayu akan menggerakkan tangannya bagaikan sayap kupu-kupu. Sedangkan saat Dayu berlatih gerakan cepat tadi, Dayu akan menirukan gerakan ayam. Kalian pasti tahu bagaimana gerakan ayam itu. Oke. Nah, setelah ini kalian bisa mencari-cari di YouTube tentang tarian ayam maupun yang kupu-kupu. Setelah itu kalian bisa mencobanya di rumah agar kalian lebih paham. Nah, anak-anak, untuk tugasnya akan Bu Guru kirim setelah ini, nggih. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.